Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Bulan Ramadan, Kisah Dua Saudara. Dan buat kalian saudaraku yang beragama Muslim, semoga cerita ini bisa menghibur kalian yang lagi menjalankan puasa dan mohon maaf atas kesalahan yang entah disadari maupun tak disadari. Mari sambut Ramadan dengan saling memaafkan dan berbagi kebaikan. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa. Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Pada zaman yang telah lama berlalu, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah-tengah hutan belantara, hiduplah dua bersaudara yang bernama Malik dan Faris. Desa mereka dikenal sebagai desa yang damai, di mana penduduknya hidup berdampingan dalam kebersamaan dan keharmonisan. Namun, ada satu hal yang menjadi ciri khas desa mereka, yaitu kisah tentang bulan Ramadan yang sangat bersejarah. Legenda bulan Ramadan ini terkait dengan sebuah gua tua yang tersembunyi di dalam hutan. Konon gua itu adalah tempat di mana seorang pertapa pernah tinggal dalam meditasi dan ibadah selama bertahun-tahun. Orang-orang desa percaya bahwa di dalam gua tersebut tersimpan keajaiban yang hanya bisa diwujudkan saat bulan Ramadan tiba. Malik dan Faris adalah dua saudara yang amat dekat satu sama lain. Mereka selalu menjalani kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Namun, ada perbedaan yang mencolok di antara mereka. Malik, yang merupakan anak sulung, adalah seorang yang penuh semangat dan ambisius. Dia selalu ingin mencapai hal-hal besar dan menaklukkan dunia dengan kegigihannya. Sedangkan Faris, yang merupakan adiknya, adalah seorang yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dia lebih suka menjalani kehidupan dengan tenang dan merenungkan kebijaksanaan dari alam sekitarnya. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam dan awan-awan mulai memerah di langit, kedua saudara itu duduk bersama di bawah pohon tua di pinggiran desa mereka. Mereka mendengarkan kisah-kisah tentang bulan Ramadan dari seorang tua yang bijaksana di desa mereka. "Tahukah kalian, anak-anak muda," kata sang tua bijak sambil menatap kedua saudara itu dengan penuh makna, bahwa bulan Ramadan bukan hanya tentang berpuasa dan menahan lapar dan haus. Bulan Ramadan juga membawa keajaiban yang luar biasa bagi mereka yang bersedia membuka hati dan pikiran mereka. Malik menatap dengan penuh antusiasme, sedangkan Faris mengangguk mengerti dengan bijaksana. Mereka berdua begitu terpikat dengan kisah-kisah yang mereka dengar, terutama tentang keajaiban di dalam gua tua di hutan. "Apakah kalian berdua ingin mengetahui rahasia di dalam gua itu?" tanya sang tua bijak sambil tersenyum. "Ya," jawab Malik cepat, "kami ingin mengetahui apa yang ada di dalam gua itu. Kami ingin mencapai keajaiban bulan Ramadan." Faris tersenyum tipis sambil berkata, "Kami akan mencari jalan menuju keajaiban itu, tapi dengan cara yang benar dan penuh kesabaran." Keesokan harinya, Malik dan Faris memulai perjalanan mereka ke hutan. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang berliku-liku di antara pepohonan yang rindang dan semak belukar yang lebat. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di depan mulut gua tua yang legendaris. "Sepertinya tempat ini cukup menyeramkan," kata Malik sambil menatap gua dengan penuh keberanian. Faris mengangguk setuju, "Tapi kita harus tetap berani dan berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang menunggu di dalam sana." Mereka masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Terdapat kegelapan yang menyelimuti setiap sudut gua. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh tekad. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah ruang yang terang benderang. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah pancuran air yang jernih. Air itu terlihat begitu memikat, seolah-olah memanggil mereka untuk mendekat. Tanpa ragu, Malik segera mendekat dan mencoba meminum air dari pancuran itu. "Tunggu," seru Faris tiba-tiba, "kita tidak boleh sembarangan meminum air ini. Kita harus mengingat pesan dari sang tua bijak, bulan Ramadan bukan hanya tentang keinginan, tetapi juga tentang kesabaran dan ketulusan." Malik menundukkan kepalanya dengan malu. Dia menyadari kesalahannya dan berterima kasih kepada adiknya karena mengingatkannya akan pentingnya kesabaran dan ketulusan. Ketika mereka duduk bersama di dekat pancuran itu, tiba-tiba cahaya menyilaukan mereka dari atas. Mereka menoleh ke atas dan terkejut melihat sebuah benda bercahaya yang turun dari langit. Itu adalah bulan sabit yang bersinar begitu terang, lebih terang dari bulan biasanya. "Inilah keajaiban bulan Ramadan," kata Faris dengan penuh kagum. "Ini adalah hadiah bagi mereka yang sabar dan tulus dalam pencariannya."
Malik dan Faris tersenyum satu sama lain, merasa bersyukur karena telah menemukan keajaiban bulan Ramadan itu. Mereka belajar bahwa bulan Ramadan bukanlah tentang mencari keajaiban secara kasar, tetapi tentang membuka hati dan pikiran untuk menerima keberkahan yang telah ditakdirkan. Dari hari itu, Malik dan Faris kembali ke desa mereka dengan hati yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Mereka membagikan kisah mereka kepada penduduk desa, menginspirasi orang-orang untuk menjalani bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Sejak saat itu, desa mereka menjadi lebih damai dan lebih bersatu dalam menjalani bulan Ramadan. Kisah tentang dua saudara yang menemukan keajaiban bulan Ramadan di Gua Tua itu menjadi legenda yang akan terus dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Dan bulan Ramadan pun terus menjadi waktu yang penuh berkah dan keajaiban bagi mereka yang bersedia membuka hati dan pikiran mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, kebijaksanaan, dan berbagi kebahagiaan dalam menjalani perjalanan dan mencari keberkahan dalam kehidupan. Dan semoga kalian para penonton merasa terhibur dengan cerita yang baru saya ceritakan. Dan sampai ketemu di cerita-cerita rakyat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.